Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahma Fitrihani dari kelas 1 absen 26. Saya kali ini akan menjelaskan tentang fenomena geosfer. Geosfer sendiri menjadi 5 bagian: litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Yang pertama tentang litosfer. Litosfer sendiri itu batuan yang ada di bumi, mencakup tenaga yang ada di bumi, batuan, perubahan muka bumi, serta tanah. Bumi sendiri dibagi menjadi 4 bagian: inti dalam, inti luar, mantel bumi, kera bumi. Selanjutnya itu bumi juga punya tenaga. Tenaganya itu dibagi menjadi 2, tenaga endogen serta tenaga eksogen. Tenaga endogen ini adalah tenaga yang membentuk bumi, serta tenaga eksogen bersifat lebih merusak pada bumi. Nah, akibatnya tenaga endogen sendiri kan merubah permukaan bumi. Perubahan ini mengakibatkan adanya lipatan atau patahan. Di bumi sendiri terdapat batuan dan tanah. Batuan sendiri dibagi menjadi batuan sedimen, batuan beku, serta batuan metamorf. Tanah itu terdiri dari beberapa jenis serta persebaran-persebarannya yang ada di bumi. Setelah dari litosfer, kita akan membahas tentang bagaimana atmosfer. Atmosfer itu lapisan udara yang ada di bumi, mencakup apa saja susunannya, bagaimana strukturnya, cuaca, serta klasifikasi iklim. Nah, penyusunnya udara sendiri itu ada 2 gas tetap seperti oksigen, gas tidak tetap seperti karbon dioksida. Itu sebagai sebagai penyusun, sebagai struktur penyusun. Setelah itu ada lapisan-lapisan udara di bumi. Terdapat 5 lapisan udara di bumi. Setelah itu cuaca terbentuk karena beberapa elemen seperti kelembapan, suhu, dan lain-lain. Nah, terakhir iklim itu cakupannya juga cuaca. Jadi setiap klasifikasi iklim itu berbeda tergantung bagaimana para ahli memandang tentang klasifikasi tersebut atau tentang iklim tersebut. Setelah dari atmosfer, kita akan beralih ke hidrosfer. Hidrosfer sendiri itu lapisan air yang ada di bumi. Lapisan air ini terdiri dari siklus air, jenis air, kualitas air, genangan air pada cekungan muka bumi. Nah, yang dimulai dari siklus air. Siklus air terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama itu proses penguapan. Penguapan nantinya akan membeku atau terkondensasi menjadi awan. Awan yang nantinya akan bergerak dan menurunkan kembali air atau disebut dengan hujan. Air itu nantinya akan kembali ke tanah dan bergerak menuju lautan. Nah, air yang ada di bumi itu dibagi menjadi beberapa jenis. Air yang dari hujan meresap ke tanah itu air tanah, sedangkan air permukaan itu air yang nampak di atas tanah, seperti itu. Nah, air sendiri memiliki kualitas. Kualitasnya dapat dilihat dari vegetasi dan lain-lain. Air yang menggenang itu di atas permukaan tanah terdiri dari danau, rawa-rawa, sungai, serta laut. Hal ini terjadi karena bumi mengeluarkan tenaga endogen yang akhirnya merubah lempeng-lempeng, dan kemudian lempeng-lempeng tersebut akan diisi oleh air melalui siklus air. Seperti itu. Next, selanjutnya siklus tentang biosfer. Biosfer sendiri itu isinya makhluk hidup
sebagai susunannya, serta bagaimana interaksi atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Yang terakhir dalam biosfer itu adalah bioma. Nah, penyusunnya itu ada manusia serta tumbuhan, dimulai dari individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, biosfer. Dan interaksinya itu terjadi dimulai karena awalnya bumi yang masih panas tidak bisa ditinggali oleh makhluk hidup satupun. Lama-kelamaan bumi akan berubah dan suhunya mengalami penurunan. Nah, dimulai setelah penurunan itu mulai muncul seperti tanaman-tanaman gerak yang nantinya akan menyesuaikan suhu di bumi. Setelah suhu normal, makhluk hidup lainnya dapat meninggali bumi. Setelah itu kan manusia tinggal di dalam bumi. Dalam satu wilayah itu dinamakan bioma. Biomanya terdiri dari bioma hutan hujan, hutan gugur, padang pasir, taiga, tundra, dan lain-lain. Next, selanjutnya itu antroposfer. Nah, di dalam satu tempat itu pasti terjadi hubungan. Nah, di dalam antroposfer ini kita akan membahas tentang manusianya, tentang kependudukan atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan manusia satu dengan manusia lainnya atau interaksi manusia. Nah, berisi aspek-aspek kependudukan, pertumbuhan kependudukan, mobilitas pendudukan, dan permasalahan kependudukan. Nah, aspek-aspek kependudukan berisi kepadatan penduduk, persebaran, komposisi, dan lain-lain. Pertumbuhan penduduk sendiri itu bertambahnya komposisi penduduk dalam satu wilayah. Nah, penduduk itu nantinya akan mobilitas ke wilayah lain. Bisa jadi mobilitasnya itu ke suatu wilayah atau ke strata sosial lainnya. Dan yang terakhir pada bab antroposfer tentang masalah kependudukan. Masalah kependudukan itu bisa jadi kebanyakan terlalu padat penduduk, pembangunan tidak merata, kemiskinan, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya tentang fenomena biosfer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.